Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bu Kholafatul Lutfiah MPD sebagai dosen penguji dan mahasiswa Herlina Chandrawati. Hari ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif atas nama Herlina Chandrawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat Bapak, Ibu? Iya, sudah. Di sini saya akan menyampaikan modul ajar saya, yang mana materi saya tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah, jujur, submateri tentang definisi amanah dan jujur, serta dapat mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sifat amanah dan jujur. Yang disusun oleh saya, Herlina Chandrawati, dengan NIM 27030240126, Program Pendidikan Profesi Guru PPG Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Solo 3 tahun 2024. Yang mana modul ajar saya informasi umum, nama penyusun Herlina Chandrawati, institusi SMP Negeri 4 Jepon 1 Atap, tahun penyusunan 2024-2025, jenjang sekolah SMP kelas 8, alokasi waktu 2 jam pembelajaran selama 40 menit. Kompetensi awal yaitu siswa dapat menjelaskan definisi amanah dan jujur, serta dapat mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sikap amanah dan jujur. Kemudian siswa mampu menerapkan nilai-nilai amanah dan jujur dalam interaksi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Untuk profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, yaitu untuk profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah berakhlak mulia atau ta'adub. Yang kedua yaitu berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga berjiwa kepemimpinan atau qudwah. Yang keempat yaitu mandiri dan bertanggung jawab. Yang kelima religius dan toleran atau tasamu. Sarana prasarana yang akan saya sampaikan yaitu alat dan bahan, papan tulis, laptop, LCD proyektor, audio, speaker, dan HP. Karena akan ada kuisis Bu. Modul ajar ya, saya menggunakan modul ajar PAI, buku teks PAIBB, alat tulis lainnya, kertas buram atau kertas manila, solasi, dan lain-lainnya. Target peserta didik yaitu saya kelas 8 dengan jumlah peserta didik 20 peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan bervariasi. Model pembelajaran saya memakai problem based learning atau PBL, menggunakan skenario kehidupan nyata untuk memahami dan menerapkan perilaku amanah dan jujur. Yang kedua yaitu dengan model collaborative learning, yang mana siswa bekerja berkelompok untuk mendiskusikan tentang pemahaman dari perilaku amanah dan jujur. Pendekatannya yaitu konseptual, menghubungkan konsep amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kompetensi inti, yaitu tujuan pembelajaran bisa menjelaskan pengertian dan cara berperilaku amanah dan jujur, menunjukkan sikap amanah dan jujur dalam situasi kehidupan sehari-hari, menerapkan perilaku jujur dalam interaksi sosial, menemukan hikmah dari sikap amanah dan jujur. Untuk KKTP atau ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan cara berperilaku amanah dan jujur. Peserta didik dapat menunjukkan sikap amanah dan jujur dalam situasi kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan perilaku jujur dalam interaksi sosial. Yang keempat, peserta didik bisa menemukan hikmah dan sikap amanah dan jujur. Untuk pemahaman bermakna, menanamkan sikap amanah dan jujur dalam bersikap dalam diri sendiri dan bermasyarakat. Untuk pertanyaan tematik, yang pertama yaitu apa yang kalian ketahui tentang amanah dan jujur? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pernahkah kalian menghadapi situasi di mana ada merasa sulit untuk bersikap jujur? Bagaimana Anda mengatasinya? Yang ketiga, mengapa kita harus bersikap amanah? Untuk kegiatan pembelajaran, karena 2 jam, berarti ada 80 menit. Kegiatan pendahuluan selama 10 menit, yaitu fase 1, orientasi terhadap masalah. Yang pertama, guru memulai pembelajaran mengucapkan salam dan berdoa, bersama-sama dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang kedua, guru mengecek kehadiran, tanya kabar, kesiapan, dan lain-lain.
serta memotivasi peserta didik dengan menyemangatinya siswa atau dengan ice breaking. Yang selanjutnya yaitu memberikan motivasi, dan selanjutnya menguatkan. Yang selanjutnya memberikan motivasi, dilanjutkan dengan penguatan guru tentang pentingnya tanggung jawab, dan sebelum memulai aktivitas memberikan keyakinan kepada siswa. Selanjutnya yaitu apersepsi, guru mengadakan tes kemampuan awal dengan cara memberi pertanyaan, mengulas pelajaran yang dahulu, setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan kegiatan pembelajaran dan menerangkan kegiatan apa saja yang akan dilalui, serta hal apa saja yang akan dinilai dari siswa selama proses pembelajaran. Yang kegiatan inti, guru menceritakan suatu kasus karena PBL adanya masalah yang bisa nanti diberikan solusi dari siswa. Itu guru menceritakan suatu kasus atau skenario yang berkaitan tentang amanah dan kejujuran. Saya menayangkan suatu video di situ. Yang kedua yaitu setelah menampilkan video, anak-anak saya bagi kelompok, setiap kelompok nanti akan mempunyai kasus tersendiri untuk menyelesaikan dan menyelesaikan dari masalah tersebut, solusinya bagaimana, memutuskan langkah yang tepat bagaimana. Yang ketiga yaitu setiap kelompok menganalisis skenario tadi berupa kasus atau masalah sehingga bisa didiskusikan sebagai berbagai solusi yang mungkin di dalamnya ada pro dan kontra antar siswa atau bagaimana untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Setelah itu pengumpulan informasi boleh dengan menggunakan HP. Tadi saya suruh untuk membawa HP supaya ada referensi lainnya. Yang keempat yang tentang pengembangan solusi dan rencana tindakan. Yang keempat yaitu pengembangan dan menyajikan solusi tersebut, berarti presentasi setelah semuanya mendapatkan solusi di setiap kelompok, maka salah satu dari kelompok bisa mempresentasikan dan mendiskusikan teman-temannya. Yang terakhir yaitu dengan kegiatan penutup, sebelumnya ada refleksi yang berupa soal sehingga anak bisa mengetahui kemampuannya dalam pembelajaran. Setelah itu merefleksikan semua apa yang sudah didapatkan, mungkin perasaannya lebih baik atau mungkin menambah pelajaran tersebut di dalam sudah memahami pembelajaran tersebut. Setelah itu guru menyimpulkan dan memberikan penghargaan bagi peserta didik yang mempunyai kinerja yang baik. Yang ketiga ada agenda pekerjaan rumah atau PR, sehingga setelah itu ada pekerjaan rumah yang bisa diselesaikan oleh siswa, dan guru memberikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yang mana mungkin pertemuan yang kedua tentang PJBL, adanya proyek untuk membuat poster atau cerita pendek. Yang kelima, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam. Di sini ada pengayaan dan remedial, yang mana yang telah dinyatakan tuntas dan telah mencapai KKTP, peserta didik dapat diberikan penguatan materi dan perluasan dari CP yang telah dipelajari. Yang kedua ya remedial, dikarenakan belum sesuai dengan KKTP maka anak akan mendapatkan remedi baik secara individu maupun kelompok atau dengan tutor sebaya. Di sini ada glosarium, di sini daftar pustaka dari modul saya Pak, ada lampirannya yaitu materi, ada refleksi, ada LKPD karena tadi ada beberapa kan dikelompokkan, jadi saya memberikan LKPD. Untuk kegiatan penutup yang mengagendakan tentang pekerjaan rumah, saya ambil dari buku paket KIBP halaman 79 juga tentang amanah dan jujur, itu bukan pilihan ganda, saya ambilnya yang isian. Seperti itu, terima kasih modul ajar yang sudah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, ketika Anda membuat modul ajar itu, yang Anda sampaikan tadi, itu Anda menggunakan teori belajarnya siapa? Saya pijat juga tentang behaviorisme itu bisa, karena di situ menerapkan tentang perubahan sikap anak. Teori belajar itu ada berapa toh? Ada 5. 5 apa aja? Behavior, konektivisme, konstruktivisme. Oke, Anda tadi menggunakan PBL ya? Ya. PBL itu ada berapa? Ada 5. Asesmen yang Anda pakai, asesmen apa itu? Pertama ada asesmen awal atau diagnostik
tes masuk ke pemantik. Oke, monggo dilanjutkan Bu Ula, monggo. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat siang Bu Herlina Chandrawati. Oke, saya melanjutkan pertanyaan dari Prof. Vin tadi. Jadi berkaitan dengan modul ajar yang sudah disampaikan tadi. Ini ada beberapa konfirmasi dari Bu Ula. Bu Herlina sudah menyampaikan tentang landasan teori yang dipakai untuk mengembangkan modul ajar tadi. Bu, bisa diceritakan untuk materinya tadi kan berkaitan dengan kejujuran ya. Amanah Jujur, dan itu coba gambarkan dari materi yang disampaikan Ibu tadi yang masuk dalam dimensi pengetahuan itu yang mana, konseptualnya seperti apa, dan kemudian ada tidak yang bermuatan hot itu? Tadi saya belum mendengar gitu ya, yang kaitannya dengan evaluasi yang saya modul ajar saya itu ada hotnya kalau menurut saya, karena di situ anak juga menganalisis dari kasus di dalam masyarakat juga. Itu menurut saya sudah hot, Bu. kalau dalam modul ajar itu pada asesmennya ini asesmen untuk yang hotnya itu tergambar dalam apa Ibu? Di dalam itu diskusi kelompoknya. Kemudian untuk asesmennya Asesmennya penilaiannya yaitu kinerja dari kelompoknya itu sesuai enggak, apa ada kerjasama atau tidak. yang spesifik menunjukkan bahwa ini loh tagihannya itu adalah hot. Ini mana Bu? Indikatornya mana? Sepengetahuan Bu Herlina, kemudian dalam apa yang tertuang dalam modul ajar itu ada berapa asesmen Bu yang dipakai? Jenis asesmennya apa? Awal yaitu tentang pertanyaan pemantik. Diagnostik. Iya, diagnostik, yaitu pertanyaan pemantik. Di situ saya ambil apa yang dimaksud dengan amanah, apa yang dimaksud dengan jujur. Kalau hanya apa yang dimaksud, ya apa yang dimaksud itu kan belum berorientasi ke HOTS ya. Itu kan baru C1 ya Bu, pengetahuan ya. Oke lah, untuk yang create-nya, jadi mohon harus di ini ya, maksudnya jangan hanya sampai di C3 aja, paling tidak C6 itu ya dicantumkan sehingga tagihannya semua asesmen itu ada meliputi nih, walaupun komposisinya nanti bisa menyesuaikan Bu Her. Berikutnya kalau sudah modul ajar untuk rancangan P5 P2RA, proyek P5 PPRA-nya seperti apa Bu? Saya mengambil Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan global. Topiknya konflik itu bisa menjadi dewasa. Yang terakhir Bu Herlina, ini untuk uji baca Qurannya. Bu Herlina sudah tahu ini ya, sudah tahu rambu-rambunya. Ya, kemarin sudah dikasih tahu. Bu Herlina sudah bisa melihat screen? Sudah. Ibu paham tentang Gharaibul Quran? Gharaib saya belum. Kalau pengertiannya belum paham, coba deh dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala askabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi, gharib itu adalah bacaan-bacaan yang nyeleneh, jadi tidak sesuai dengan tulisannya. Ini gharib dari kata gharibun, begitu ya, asing, gitu. Ya, oke, gitu Bu Herlina. Terima kasih dari saya cukupkan. Terima kasih ya Bu Herlina sudah melaksanakan ujian dan silakan mengerjakan tugas berikutnya. Ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.